Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di pertemuan kedua. Mungkin di sini ada yang belum tahu saya. Saya Ira Fitria Elinda Dewi sebagai guru pemrograman dasar. Bagi yang belum tahu saya yang mana, saya lampirkan foto pribadi saya. Dan ini saya sendiri. Oke, lanjut aja langsung ke materi. Belajar algoritma berbeda dengan belajar bahasa pemrograman. Bedanya apa sih dari kedua ini? Jadi, belajar algoritma itu belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya ke dalam bentuk notasi yang mudah dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman belajar memakai suatu bahasa, aturan, karakteristik, instruksi, dan tata cara pengoperasian kompilernya. Jadi, belajar bahasa pemrograman dengan belajar algoritma itu ada perbedaannya. Langsung saja ke pengenalan algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Langkah-langkahnya yang seperti apa? Langkah-langkah itu harus tersusun secara logis dan efisien agar dapat menyelesaikan tugas dengan tepat dan cepat. Langkah-langkah tersebut bisa diselesaikan oleh alat tools atau komputer. Konsep algoritma. Beberapa karakteristik yang harus dipenuhi oleh algoritma. Yang pertama, algoritma itu tidak boleh rancu. Yang kedua, algoritma harus tepat. Yang ketiga, algoritma harus pasti. Dan yang keempat, algoritma itu harus berhingga. Struktur algoritma. Di pembahasan sebelumnya, algoritma sudah dijelaskan bahwa algoritma itu langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Namun dalam langkah-langkah tersebut ada beberapa runtutan aksi, pemilihan aksi, pengulangan aksi, atau kombinasi dari ketiganya. Struktur dasar pembangunan algoritma itu ada 3, yaitu yang pertama struktur runtunan, yang kedua, struktur pemilihan. Yang ketiga, struktur perulangan. Di dalam algoritma itu ada tata cara penulisannya. Di sini akan dijelaskan 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama, bahasa natural. Bahasa natural itu seperti apa? Bahasa natural adalah salah satu cara penulisan algoritma yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti. Contohnya di sini saya lampirkan algoritma menghitung luas persegi panjang. Yang pertama, siapkan penggaris dan persegi panjang. Ukur panjang dengan penggaris. Yang ketiga, ukur lebar dengan penggaris. Setelah diperoleh panjang dan lebarnya, maka hitung luas dengan cara panjang dikalikan dengan lebar. Yang terakhir, tampilkan luas. Yang kedua, ada dengan pseudocode. Pseudocode itu berasal dari kata pseud dan code, artinya kode semu atau menyerupai kode program sebenarnya. Jadi, pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman. Di sini saya lampirkan contohnya lagi. Program menghitung luas persegi panjang ini judul algoritma. Sedangkan deklarasinya ada variabel panjang, lebar, luas, integer. Itu berisi deklarasi variabel. Yang ketiga ada deskripsinya. Di sini ada panjang 6, lebar 2, lalu rumus luas panjang kali lebar, red itu luas menghasilkan luas. Di sini bagian implementasi yang berisi inti algoritma. Yang ketiga ada flowchart. Flowchart itu apa sih?
flowchart itu suatu alur pemikiran yang dituangkan ke dalam bentuk simbol-simbol tertentu untuk dapat menggambarkan urutan proses secara mendetail dalam suatu program. Di sini ada dua macam flowchart. Yang pertama, sistem flowchart. Yang kedua, program flowchart. Kalian bisa baca sendiri penjelasannya di sini. Lalu, sebelum kalian membuat flowchart, kalian itu harus mengenal simbol-simbolnya terlebih dahulu. Di sini ada simbol terminator, garis alir, preparation, proses, input atau output data. Lalu ada subprogram, decision, on page, off page. Itu semua simbol-simbol untuk membuat flowchart. Dan ini saya lampirkan contoh flowchartnya. Yang pertama, menghitung luas persegi panjang. Di sini kita langsung mulai, lalu ada panjang, lebar, luas, lalu panjang dan lebar, lalu hasilnya luas, panjang kali lebar, menghasilkan luas, lalu selesai. Dan contoh yang kedua, ada program mencetak kertas. Di sini kita mulai, lalu print judul, memproses data, lalu memasukkan file. Jika filenya benar, bisa langsung di print. Jika salah, bisa langsung dicek kembali. Oke, mungkin itu penjelasan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada salah-salah kata. Dan di sini saya akan memberikan tugas. Tugas kali ini kalian harus membuat algoritma dengan bahasa natural, pseudocode, dan flowchart. Dari tiga ini, kalian pilih salah satu. Kalian mau mengambil yang pembayaran SPP, pengurangan bilangan, atau mengambil uang pada ATM, terserah kalian. Lalu yang kedua, berikan penjelasan tentang karakteristik yang harus dipenuhi oleh algoritma. Tadi sudah saya kasih tahu karakteristiknya apa aja, kalian jelaskan. Lalu kalian bikin video, langsung di-upload ke Google Classroom. Pengumpulan tugas paling lambat hari Sabtu tanggal 25 sampai dengan jam 12 malam. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya akan mengakhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.